Sobat PTG, kembali lagi bersama dengan saya Ica untuk episode PTG pada hari ini. Dan di sini saya sudah kehadiran ada dua narasumber kita yang tentunya akan membahas satu topik hari ini, topik yang seru dan bisa dibilang lintas generasi gitu. Kita langsung aja ke narasumber kita. Halo Tante Lili dan Kakak Dio, boleh dong halo. kita berkenalan dulu gitu ya sama Sobat PTG nih, biar kita sama-sama saling tahu gitu. Tante Lili boleh dimulai Tante? Iya, saya Ibu Lili. Biasa anak-anak sekolah minggu panggilnya Tante Lili. Saya di sini ada di dalam tim pengembalaan bersama Bapak Gembala Pak Paulus. Saya membawahi ibadah sekolah minggu dan pemuda. Iya, oke, baik, sip Tante. Jadi buat Sobat PTG nih, Tante Lili ini adalah guru sekolah minggu legendaris nih. Dan aku merupakan salah satu muridnya ya Tante ya. Kalau gitu kita lanjut, di sini ada Kakak Dio, boleh perkenalan dong Kakak? Oke, shalom Sobat PTG, nama saya Ishak Telvin Dio, biasa dipanggil Dio. Saya pelayanan di GKKI SLCC Jakarta. Saya sebagai guru sekolah minggu dan pemain musik di Ibadah Raya. Wih, mantap banget, ini Kakak ini pemain musik guys gitu. Gimana Tante, sehat? Sehat, Kakak Dio juga sehat, puji Tuhan ya. Kalau gitu kita langsung aja nih, kita mau bahas topik kita hari ini adalah regenerasi. Jadi seperti kita tahu kalau dalam gereja pasti ada kita bisa bilang generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda gitu ya. Aku mau nanya dong pendapatnya mungkin ke Tante Lili dulu. Menurut Tante, regenerasi itu apa sih Tante di dalam gereja gitu? Iya, gampangnya regenerasi itu adalah pergantian dari generasi tua kepada generasi muda, ya. Nah kalau menurut Alkitabiah nggak Alkitabiah banget gitu, karena regenerasi itu termasuk yang Tuhan kehendaki. Kalau contoh-contoh di Alkitab itu banyak ya, dari Musa Tuhan suruh persiapkan Yosua untuk menggantikan dia dalam pelayanan. Kemudian ada Nabi Elia yang kemudian digantikan oleh Elisa. Ada Rasul Paulus yang kemudian digantikan oleh Timotius meneruskan pelayanannya. Bahkan Tuhan Yesus juga mempersiapkan regenerasi untuk pelayanan sebelum dia naik kembali ke sorga. Dia mempersiapkan 12 muridnya untuk melanjutkan pelayanannya di dunia ini. Gitu. Oke, baik Tante. Jadi regenerasi ini bukan hanya di dalam dunia sekuler bisa kita bilang, tapi bahkan secara Alkitab pun itu ada dan memang Tuhan seperti menyuruh kita untuk melakukan regenerasi. Kalau dari Kakak Dio nih, mungkin based on pengalamannya Kakak Dio, regenerasi itu apa sih Kak? Oke, kalau regenerasi menurut aku itu, kalau dari KBBI tadi udah Tante Lili udah sebut, pergantian dari generasi tua kepada generasi yang lebih muda. Oke, kalau contohnya tadi Tante Lili dari Alkitab, kalau aku dari sekuler aja, kalau misalnya kita di dalam pelayanan regenerasi itu misalnya kalau aku udah mulai diizinkan bermain musik dari yang dipersiapkan dahulu. Jadi regenerasi itu kita dipersiapkan dahulu, diperlengkapi, baru kita bisa terjun ke pelayanan tersebut. Kayak misalnya udah dipersiapkan, udah dilatih dulu nih. Kita main musik, kita latihan, baru kita bisa main di ibadah itu. Kalau regenerasi, jadi kata kuncinya tuh sebenarnya dipersiapkan dan diperlengkapi kalau regenerasi. Mantap, dipersiapkan dan diperlengkapi gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya dari tadi Tante Lili selain dilanjutkan dari generasi yang lebih tua ke generasi muda, tapi juga ada persiapannya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari segi urgensinya gitu, seberapa penting sih sebuah regenerasi itu dalam gereja? Mungkin aku minta Kakak Dio dulu nih pendapatnya. Kalau ditanya seberapa penting regenerasi di dalam gereja, sangat penting. Regenerasi itu sangat penting di suatu organisasi, mau organisasi di luar gereja atau di dalam gereja. Karena kalau misalnya kita ngomong di dalam pelayanan, kalau tidak ada regenerasi itu, karena kita tahu suatu saat pasti misalnya kalau nggak ada regenerasi pasti mati. Matinya tuh bisa dibilang stagnan, mandek gitu. Jadi pelayanannya cuma itu aja, monoton, nggak ada hal-hal yang baru yang bisa dibawa sama generasi yang misalnya kita generasi milenial. Jadi penting banget sih regenerasi itu di dalam gereja, karena
akan membawa dampak-dampak yang baru, membawa semangat-semangat yang baru gitu sih. Jadi lebih bersifat karena sifatnya dinamis gitu ya Kak ya. Jadi ya mungkin ada dari setiap generasi itu akan membawa perubahan-perubahan tertentu gitu ya, baik tadi buat di luar gereja maupun di dalam gereja gitu terutama ya. Kalau dari Tante Lili gimana Tante? Iya, penting banget gitu ya, apalagi untuk gereja, untuk pelayanan. Itu sebabnya tadi saya katakan mengapa regenerasi itu adalah kehendak Tuhan. Karena Tuhan menghendaki pelayanan, pemberitaan Injil tidak hanya stop sampai di satu generasi, tapi berlanjut terus sampai kapan? Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Jadi seterusnya terus berlanjut kayak kita, kalau mungkin aku lebih nangkepnya kita seperti melanjutkan sebuah legacy gitu Tante, dari apa yang sudah ada dari sebelumnya kita lanjutkan, kita perbaiki menjadi lebih baik lagi sesuai dengan juga menyesuaikan dengan zaman gitu kan kita lihat gitu ya. Kalau misalnya ini di regenerasi di gereja gitu Tante, siapa sih yang menjadi target dari regenerasi ini? Mungkin lebih spesifiknya gitu Tante, siapa? Yang harus kita regenerasi siapa gitu ya, itu jauh lebih baik kalau adalah keluarga rohani kita sendiri, jemaat kita sendiri. Sedari kecil, itu sebabnya kita sekarang kan mempraktekkan di dalam ibadah sekolah minggu juga. Anak-anak kita persiapkan, mereka belajar jadi WL, belajar main musik, belajar melayani gitu. Dan saya selalu ajarkan misalnya sama kakak-kakak yang kelas besar, saya katakan, kalian akan menjadi contoh, adik-adik kecil ini akan lihat kamu, belajar dari kamu. Jadi sedari dini lebih baik jemaat kita itu kita mempersiapkan itu gitu ya. Daripada kalau regenerasi itu dari orang luar. Mungkin banyak yang skillnya lebih mantep, lebih jago gitu ya. Tapi saya selalu ingat Bapak Gembala juga pesan, yang jauh lebih kita butuhkan adalah karakter yang baik daripada skill yang baik. Nah, jadi kalau kita mempersiapkan dari jemaat kita sendiri dari awal, dari mereka kecil kita mempersiapkan, kita ajarkan sesuai dengan pengajaran-pengajaran di gereja kita. Contoh misalnya di gereja kita sangat ditekankan bahwa gen gereja kita itu adalah taat. Taat sama Tuhan, taat sama Bapak Gembala, taat sama pimpinan-pimpinan rohani, kakak-kakak rohani. Nah, itu yang terus kita tanamkan sedari mereka kecil, dari awal kita persiapkan mereka. Supaya nanti ketika mereka benar-benar menggantikan kita, karakternya sudah baik. Itu yang jauh lebih penting daripada sekedar skill, kemampuan yang hebat, yang pinter gitu. Jago boleh, tapi tetap kita lihat karakternya ya Tante. Itu lebih penting. Dan kalau misalnya tadi Tante bilang kayak lebih baik mungkin kita bangun dari dalam kita dulu, karena supaya lebih klik gitu. Apa yang selama ini sudah ada lebih bisa diturunkan dengan baik gitu. Lebih klik kayak tadi kita udah ngomongin gen gereja kita gitu, ketaatan. Jadi anak-anak pun lebih, ini loh kamu harus dari awal udah taat gitu. Dan kita mungkin kalau aku ngelihatnya lebih bisa ngelihat ini perkembangannya dari kecil seperti ini loh, kita bisa melihat prosesnya seperti apa gitu ya. Kalau dari Kakak Dio nih, menurut Kakak Dio, atau mungkin Kakak Dio mau cerita gitu loh, tujuan regenerasi itu siapa sih gitu? Oke, kalau misalnya target dari regenerasi ini tuh kalau menurut aku bukan cuman orang-orang yang punya kemampuan. Di luar mungkin banyak kita punya, ada orang-orang yang jago main musik, jago misalnya ngajar anak-anak sekolah minggu. Tapi kalau misalnya mereka itu nggak punya, misalnya mereka join ke kita, misalnya join, terus tapi mereka nggak punya kemauan, keterbebanan hati untuk pelayanan di gereja ini, itu malah nanti jadinya bisa dibilang bobrok gitu regenerasinya, karena lebih penting kita punya keterbebanan hati disertai dengan kemampuan ya, yang seimbang gitu, jadi dua-duanya seimbang, dibandingkan cuman punya kemampuan doang daripada dia dan nggak punya kemauan, karena nanti pada akhirnya dia pelayanannya malah males-malesan, nggak maksimal gitu untuk Tuhan. Jadi gitu sih. Yang penting kemampuan sama kemauan tuh harus seimbang gitu di dalam, kalau kita mau nargetin siapa regenerasinya gitu. Kalau misalnya Isya bisa gabung ini dari jawaban Tante Lili maupun Kakak Dio, pada saat kita siapa sih yang kita targetin untuk diregenerasi adalah orang-orang ataupun generasi yang versi mungkin mereka sudah mempunyai kemampuan gitu, tapi itu bukan menjadi titik pentingnya. Titik pentingnya adalah karakternya dan juga dia terbeban dari dalam hati gitu kan. Seperti tadi Kakak Dio udah bilang, kalau misalnya dia nggak terbeban dari hatinya, malah nanti ke belakangnya akan bawaannya jadi kayak beban gitu untuk melayani Tuhan gitu ya. Wah, sip. Terus itu tadi kan kita lihatnya dari target regenerasi. Kalau misalnya sekarang kita lihat
siapa sih yang bertanggung jawab untuk melakukan regenerasi ini dalam suatu gereja gitu? Kira-kira siapa nih? Mungkin aku minta Kakak Dio mungkin bisa jawab. Kalau misalnya yang siapa yang berperan untuk meregenerasi itu adalah orang-orang yang ada di organisasi tersebut, khususnya yang misalnya kita bisa panggil Bapak Rohani atau pembimbing rohaninya. Itu yang maksudnya yang berperan penting lah, maksudnya berperan besar di dalam proses regenerasi. Karena peran mereka tuh sangat penting. Mereka membuka, mendorong, dan mengawal. Jadi kakak rohani ini yang membuka kesempatan. Jadi kayak misalnya tadi Tante Lili bilang di sekolah minggu udah dikasih kesempatan nih Tante ya, udah buat WL, buat main musik. Nah itu proses pertama itu membuka kesempatan dulu. Terus mendorongnya tidak hanya sekali 2 kali, tetapi misalnya oke lah ganti-gantian tapi sering. Jadi nggak yang misalnya satu orang doang nih yang hebat, dia aja terus enggak. Diberi semua kesempatan, terus didukung terus untuk pelayanannya, untuk belajar. Yang ketiga mengawal. Jadi nggak cuman misalnya kita udah mendorong terus kita tinggalin aja gitu, mereka berkembang sendiri, nggak. Kita harus yang misalnya kakak-kakak sekolah minggu ini harus tetap lihat nih dia gimana sih peningkatan kerohaniannya, pelayanannya tuh gimana. Jadi dia nggak sendiri gitu loh. Jadi dia tahulah kalau ada kakak-kakak sekolah minggunya yang udah dorong, dan juga ada di sisinya dia kalau misalnya dia ada kesulitan, dikritik keras sama orang lain. Dia tahu ada kakak sekolah minggunya yang bisa nenangin dia, bisa nasehatin dia dengan baik gitu. Kalau misalnya nih tadi aku mau lanjutin ke Kakak Dio dulu ya Tante ya. Kayak kalau dari Kakak Dio cerita tuh Kakak Dio kayak mungkin ada pengalaman pribadi. Kakak Dio mungkin juga salah satu orang yang telah beregenerasi gitu bisa kita bilang. Boleh Kakak Dio ceritain dikit dong mungkin pengalamannya dulu mulainya dari mana, terus prosesnya sampai sekarang nih, tadi udah melayani sebagai seorang guru sekolah minggu dan juga sebagai seorang pemain musik gitu. Boleh cerita dikit Kak? Oke, kalau aku kan dari sekolah minggu, salah satu juga muridnya Tante Lili nih. Kalau prosesnya tuh ya bisa dibilang berat lah, karena aku tuh dulu orangnya cengeng. Jadi kalau misalnya disuruh doa nangis pasti. Nangis. Kakak-kakak tau lah, paling hitung 1, 2, 3 nangis udah gitu. Kalau itu dulu. Kalau makin berjalannya waktu, makin belajar. Karena kan dulu bisa dibilang paling kecil, terus naik ada adik-adiknya di bawah. Jadi harus nggak mungkin dong kita di depan adik-adiknya nangis lagi kalau disuruh doa. Malu ya Kak ya? Malu. Terus itu udah, terus mulailah diminta pelayanan. Awalnya juga nggak mau lah, malu gitu kan di depan orang, apalagi disuruh nyanyi dengan suara yang terbatas, pas-pasan suaranya. Ya tapi itu tetap dijalanin sebagai proses gitu kan, proses Tuhan di dalam hidup juga gitu. Terus mulai jadi temenin guru sekolah minggu ngajar. Jadi kita ngeliat nih, oh cara ngajarnya begini, muridnya begini. Jadi kita juga tahu, kita nambah wawasan, kita nambah pengalaman juga. Terus mulai kan main musik di gereja. Terus baru deh dipercaya untuk mengajar sekolah minggu di kelas yang adik-adik kecil, adik-adik bayi. Ya lumayan ini juga sih, harus bersabar sih kalau misalnya ngadepin yang adik-adik bayi ini kan, soalnya mereka rewel, nangis, terus misalnya nggak mau pisah sama mamanya gitu kan. Itu juga salah satu kita harus cari cara, gimana sih caranya biar anak ini tuh mungkin kalau awal-awal boleh nangis, tapi ke belakangnya dia mulai mau ikut sekolah minggu, lama-lama jadi asik gitu, gimana caranya. Nah itu yang harus, misalnya aku harus belajar juga misalnya dari Tante Lili, dari kakak-kakak yang lain. Terus baru dipercaya lagi, aku dipersiapkan untuk misalnya di ibadah raya. Di ibadah raya pertama jadi singer dulu. Jadi naik tingkat lah dari sekolah minggu ke ibadah raya. Jadi singer ya udah lumayan. Terus kan aku juga setidaknya bisa dikit lah main musik. Nah itu dilatih sama Kak Anton buat main. Nah terus udah dipercaya sekarang main bass gitu sih. Kalau pengalamannya gitu. Puji Tuhan. Ada merasa terbeban nggak sih Kak waktu pertama kali disuruh
Kakak Dio, ayo coba mulai pimpin pujian atau misalnya mulai main gitar Kak. Ada merasa terbeban nggak? Maksudnya terbebannya tuh kayak lebih nganggap, aduh aku nggak mau kok, aku dipaksa gitu. Itu ada nggak tuh Kak? Kalau terbeban sih kalau misalnya nggak mau, karena nggak mau pelayanan nggak ada. Pengen pelayanan tapi masih malu gitu. Jadi karena kan nggak terbiasa, misalnya mimpin pujian depan banyak orang, terus main musik juga takut salah gitu sih. Bukan pengen pelayanan tapi belum berani gitu, lebih tepatnya belum berani karena ya masih umur berapa, kelas SMP 1 itu kan masih ya awal-awal malu-malu sih, malu-malu buat pelayanan di depan orang. Malu-malu di hadapan banyak orang ya Kak ya. Oke. Sekarang aku ke Tante Lili, sama si Tante pertanyaannya. Siapa ya nih yang bisa kita bilang bertanggung jawab atau terlibat dalam regenerasi ini? Apalagi kalau tadi misalnya berdasarkan apa yang sudah Kakak Dio bilang, ada bisa kita bilang Bapak Gembala, Bapak Rohani, atau misalnya kakak-kakak di kakak-kakak rohani lah gitu. Dan seberapa penting sih peran mereka Tante dalam regenerasi ini? Gitu. Ya. Benar apa yang Kakak Dio bilang, itu saya tambahkan aja sebenarnya kan semua harus bertanggung jawab yang ada di kalau kita bicara regenerasi gereja ya. Jadi semua yang ada di gereja itu bertanggung jawab. Terutama tentu Bapak Gembala sebagai kepala di dalam gereja kita gitu ya. Kemudian tim pelayanan kita yang sudah ambil bagian dalam pelayanan itu juga bertanggung jawab mempersiapkan generasi di bawah kita untuk melanjutkan pelayanan kita gitu ya. Terus saya juga tambahkan orang tua ini juga penting gitu ya. Karena terkadang ada kendalanya gini, kita pihak gereja mau misalnya melanjutkan generasi ke anak-anak ini gitu, tapi orang tuanya melarang gitu ya. Jangan sibuk, banyak acara di sekolah, banyak les, banyak ini nggak bisa gitu. Nah jadi peran orang tua juga penting untuk mendukung supaya regenerasi di gereja ini berhasil gitu ya. Kemudian juga yang dari anak-anak mudanya juga yang mau menerima tongkat estafet ini, mereka juga punya tanggung jawab mau merespon, itu yang tadi kayak Kakak Dio, mau melayani, jadi nggak bilang jadi berat, nggak bilang jadi itu aduh nyusahin ya, ngerepotin ya, enggak, tapi ada hati, ada kerinduan mau melayani, walaupun nanti harus ada proses belajar yang tadi Kakak Dio katakan. Tapi itu jadi tanggung jawab semua yang ada di gereja itu supaya proses regenerasi ini berhasil. Bisa berhasil, jadi regenerasi itu tidak hanya dititik beratkan pada kakak rohaninya harus jago nih, ajarin adik-adiknya gitu. Tapi dari semua pihak, bahkan dari keluarga pun itu penting banget ya Tante ya, karena sebagai bentuk dukungan dan dorongan juga gitu ya Tante ya. Wah, mantap banget nih. Berarti regenerasi gereja itu adalah all around gitu, semuanya terlibat gitu. Tapi Tante, kalau misalnya nih Ica lihat nih ya, bahkan di seangkatan Ica pun pada saat sekolah minggu dan semakin beranjak ke pemuda dan sekarang aktif di umum juga, yang akhirnya aktif dalam suatu pelayanan ternyata kalau misalnya kita pakai rasio dari 10 ternyata mungkin hanya 5 yang bisa aktif gitu. Ini kira-kira tuh kenapa bisa ada 5 orang lain, kita bisa dalam sebut dalam rasio ini, yang bisa kita bilang terhilang gitu. Kok padahal mereka udah dituntun dengan baik mungkin, atau gimana, kenapa mereka malah jadi gak aktif dan bisa kita bilang tidak terregenerasi gitu. Itu kira-kira kenapa tuh Tante? Iya, itu yang saya bilang tadi itu gitu ya. Mungkin kita dari pihak gerejanya sudah berupaya gitu kan, memberikan kesempatan, tadi yang Kakak Dio bilang ya, kita berusaha melatih, memberikan kesempatan, mengawal mereka gitu. Tapi kalau misalnya terkadang kendala dari pihak orang tua misalnya ya, yang melarang anaknya nggak boleh ikut pelayanan gitu. Atau saya ada bicara juga sama Mas Bambang yang tim musik gitu. Mas Bambang juga bilang gitu, orang tua harus mendukung dengan cara misalnya kalau mau anaknya pelayanan di bidang musik, yuk di luar dikasih les musik gitu. Jadi itu adalah peran orang tua dalam rangka untuk meregenerasi supaya dalam pelayanan tim musik ada yang melanjutkan nanti gitu. Jadi ada usaha juga dari orang tua. Dan terkadang kendala juga itu dari anaknya ya. Anaknya memang yang tidak mau, tidak terbeban, tidak mau ikut bergabung dalam pelayanan gitu, ada juga gitu ya. Tapi memang kalau misalnya contoh di Alkitab, ada juga itu yang terjadi misgeneration ya. Kalau kita baca di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10-11, itu kan kalau tadinya dari Musa, dia berhasil meregenerasi ke Yosua. Nah Yosua gagal karena dia tidak mempersiapkan penggantinya.
Sehingga dikatakan di Hakim-Hakim 2 ayat 10-11, setelah angkatan Yosua meninggal, itu muncul angkatan lain gitu yang tidak mengenal Allah. Jadi karena apa? Dia tidak ada upaya meregenerasi, ya. Jadi Yosua tidak melanjutkan itu, sehingga generasi di bawah Yosua itu mereka akhirnya menyembah Baal, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu adalah kegagalan. Ada juga gagal misalnya Imam Eli, dia gagal meregenerasikan keimamannya kepada anak-anak kandungnya gitu. Akhirnya tugas keimaman justru dilanjutkan oleh Samuel. Nah, ini juga Imam Eli gagal untuk meregenerasi tugasnya sebagai imam kepada anak-anaknya. Jadi bisa dari banyak faktor ya Tante, entah itu dari si yang mau diregenerasi nih, aku mau apa enggak ya kayak gitu, atau dari tidak adanya dukungan orang tua, ataupun justru dari mungkin bisa kita bilang pemimpin rohaninya yang kurang berhasil dalam meregenerasi gitu. Kalau Kakak Dio nih, bicara dari pengalaman aja Kakak Dio, kenapa sih bisa ada yang kayak gitu? Apalagi kalau misalnya yang dari yang aku tahu ya, di angkatannya Kakak Dio nih, yang seumuran Kakak Dio satu-satunya nih yang akhirnya lanjut untuk aktif melayani gitu ya, baik sebagai guru sekolah minggu ataupun ini kayak ada skip generation gitu kayaknya di angkatan Kakak. Itu gimana tuh Kak? Oke, kalau misalnya emang sih di generasi aku udah nggak ada, karena ya sisa sendiri terus langsung loncat ke 2 tahun setelahnya. Kalau ditanya kenapa, tadi benar kata Tante Lili. Kalau misalnya kita lihat dari anaknya sendiri, mungkin dia punya kemampuan, dia punya skill lah di atas rata-rata, tapi dia melihat pelayanan itu sebagai beban. Dia gak punya kemauan untuk melayani. Jadi dia cuman maunya, oke, dia jadi anak sekolah minggu, abis itu udah dia boleh lepas. Karena kan kalau misalnya dia masih anak sekolah minggu, mau gak mau dia harus datang sekolah minggu, dia harus ikut dengerin firman. Ada kewajiban. Ya. Nah, dia itu sampai situ doang dia pengennya. Setelah itu dia pengen bebas. Nah, itu yang makanya di awal tadi aku udah bilang harus punya kemampuan dan kemauan. Jadi nggak biar dia tuh nggak yang males-malesan, dia nggak bersungut-sungut, dia nggak menjadikan pelayanan itu sebagai beban. Kalau itu dari anaknya. Kalau dari orang tuanya mungkin kalau tadi Tante Lili bilang orang tuanya misalnya melarang atau misalnya nggak kasih izin. Kalau misalnya bisa juga kalau misalnya orang tuanya tuh terlalu memaksa anaknya. Jadi anaknya itu dia udah yang tadinya udah nggak mau tapi dipaksa, malah itu juga jadinya nggak baik karena sesuatu yang dipaksakan juga nggak baik kan. Iya, jadi dianya misalnya bisa punya kemampuan tapi orang tuanya memaksa terus, dia maunya misalnya dia punya passion di gitar, main gitar, tapi orang tuanya suruh misalnya jadi singer, jadi WL, main apa. Nah itu kan jadi malah dia mungkin oke aja, oke di mulut, tapi nggak dilakukan dengan semangat. Dia jadi nggak punya semangat yang serius gitu. Jadi dia nanti malah main yang ngaco atau misalnya bersungut-sungut. Jadi nggak ada hati buat melayani Tuhan jadinya gitu ya. Jadinya malah fokusnya dia pengen senengin orang tua, bukan senengin Tuhan gitu sih. Kalau misalnya dia dipaksa gitu. Iya. Iya. Terus tadi aku sempat ada note dari Kak Dio. Pada saat mungkin dia di sekolah minggu, dia berpikirnya, oh aku cuma sekolah minggu, aku punya kewajiban untuk datang, dengerin firman, hore-hore sama teman-teman, terus akhirnya pulang gitu. Berarti mungkin hal ini bisa kita garis bawahi gitu ya, ada sense of belonging gitu. Kayak seharusnya pada saat sekolah minggu kita bisa membuat mungkin sebagai guru sekolah minggu kita bisa menerima ternyata anak-anak tuh juga butuh gimana ya, perasaan kalau mereka tuh di sini bukan cuma buat datang kamu kayak absensi di gereja doang gitu, tapi kamu di sini kamu loh yang akan ngelanjutin ini persekolah mingguan ini gitu ya. Ya Kakak Dio kata Lili ya, kayak mereka kita harus bisa mungkin menanamkan bahwa mereka adalah masa depan dari gereja, sama seperti kita bilang pemuda Indonesia sebagai masa depan bangsa gitu. Kita mulai dari anak-anak sekolah minggu juga, mereka yang akan membawa, kalau tadi Tante Lili bilang tongkat estafet gereja ini gitu, kayak masa depan gereja ini ada di tangan mereka gitu. Kita mungkin harus bisa imprint itu di pikiran mereka gitu Tante ya, dari waktu masih di zaman sekolah minggu biar lebih ini ya. Nah dari hal-hal tadi udah kita tahu siapa aja yang mau kita regenerasi dan siapa yang bertanggung jawab. Kira-kira hal-hal apa aja sih Tante yang harus diregenerasiin gitu?
entah dari mungkin skillnya atau apanya gitu, kira-kira menurut Tante apa tuh? Yang paling penting sebenarnya adalah kita sebagai kaum yang lebih tua meregenerasi iman, itu jauh lebih penting ya. Kalau skill, keterampilan apa itu bisa belajar. Bahkan bukan hanya di dalam gereja, di luar gereja pun bisa belajar. Tapi meregenerasi iman itu adalah penting ya. Termasuk kita di dalam keluarga, orang tua, meregenerasi iman itu penting. Jadi kita menurunkan iman kita kepada generasi di bawah kita. Supaya jangan sampai tadi seperti yang Yosua gagal, akhirnya bangsa Israel itu menyembah Baal, tidak mengenal Tuhan. Tentu kita nggak mau anak-anak kita akhirnya nggak mengenal Tuhan, nggak beribadah, bahkan nggak melayani Tuhan. Tentu kita nggak mau kayak itu. Jadi yang paling penting sekali, yang paling sangat pokok dan mendasar, regenerasi iman. Itu harus, itu penting. Nah, ketika dia sudah mengerti imannya kepada siapa, apa yang harus dia percaya, apa yang menjadi pegangan hidup dia, yaitu firman Tuhan. Nah, baru nanti regenerasinya tentu dalam segala hal ya, dalam bidang pelayanan, baik kakak-kakak sekolah minggu kita harus mempersiapkan, di dalam tim musik siapa yang akan menggantikan nanti, kemudian siapa yang menjadi WL, menjadi worship leader, semua bidang pelayanan kita harus mempersiapkan, mengupayakan supaya ada regenerasinya. Berarti yang penting itu adalah tadi iman. Iman itu harus diturunin sebagai suatu dasar dalam hidup, dan juga baik nanti saat setelah diregenerasi, saat dia melakukan pelayanan gitu. Karena kalau misalnya kita tidak punya iman, kita tidak tahu sebenarnya untuk siapa kita pelayanan ini, semua akan jadi sia-sia Tante. Kayak tadi mungkin lebih merasa, aduh kok aku cuma main musik aja, jadi beban kayaknya ya kalau kita nggak punya iman dan kita tahu siapa yang sebenarnya kita layani gitu. Kalau dari Kakak Dio nih, menurut Kakak Dio apa sih hal-hal yang perlu diregenerasi dalam suatu gereja gitu? Oke, kalau hal yang perlu diregenerasi, benar kata Tante Lili, iman dulu. Terutama tuh pasti iman. Karena kita harus menanamkan dulu ke yang anak-anak nih, misalnya ke adik-adik sekolah minggu. Kita harus menanamkan mereka itu pelayanan untuk siapa. Bukan pelayanan untuk misalnya, oh dilihat sama orang, dilihat sama papa mamanya bagus di depan, bukan. Terutama harus tahu dulu kita melayani untuk Tuhan. Kita tujuan utamanya tuh bikin Tuhan seneng. Itulah intinya begitu. Setelah iman, oke lah baru misalnya ke kualitasnya. Bukan cuman misalnya kita nambah guru sekolah minggu, nambah pemain musik. Berarti. Bukan cuman kuantitasnya, tapi kualitasnya. Nggak mungkin kita misalnya ngelihat nih dia baru lulus sekolah minggu. Nggak mungkin tiba-tiba langsung disuruh ngajar. Pasti harus dipersiapkan dulu. Skill-skillnya, setelah iman skill juga penting. Karena dia mau melayani tapi dia nggak punya skill juga, percuma juga, dia malah nggak bisa maksimal juga pelayanannya. Kayak main musik itu nggak mungkin dia sehari latihan langsung disuruh main, itu nggak boleh lah, intinya nggak boleh. Makanya harus dipersiapkan dengan baik sih, skill juga, iman, skill itu sih yang penting untuk diregenerasi. Terus SDM-nya juga penting, karena kita harus membawa juga nih, yang kita lihat dia masih muda, kita harus tarik dia untuk melayani. Kalau misalnya kita udah lihat nih, dia udah tahu kepada siapa dia melayani, kita udah lihat skillnya, nah kita harus tarik, nggak bisa kita lepasin dia begitu aja. Karena suatu saat kan misalnya kalau nggak ada orang-orang yang baru, pasti gereja akan mati mati itu. Makanya kita harus menerbitkan nih orang-orang baru. Jadi nggak cuman orang-orang yang misalnya udah punya skill doang, terus tadi dia mau melayani. Kita harus menerbitkan nih orang-orang yang orang-orang muda yang misalnya punya potensi di bidang itu juga. Jadi iman, skill sama SDM-nya harus ditambah. Tapi yang berkualitas ya, bukan yang maksudnya ece-ece gitu. Gitu sih. Kalau Kakak Dio berarti kita memberikan kesempatan gitu. Jadi nggak kita fokus hanya oke, dia udah tahu dia harus pelayanan buat siapa, dia punya skill, tapi nggak cuma itu, kita juga mau kasih ayo teman-teman kita sama-sama yuk melayani Tuhan kayak gitu ya. Oke. Terus sekarang itu tadi kita udah tahu semua komponen-komponen regenerasinya. Kapan sih waktu yang baik untuk melakukan regenerasi? Kalau menurut Kakak Dio, kapan waktunya? Kalau ditanya kapan waktunya untuk regenerasi, sejak pelayanan dimulai. Misalnya suatu gereja mau adakan ibadah sekolah minggu.
oke, udah dipilih guru-guru sekolah minggu yang udah tahu nih misalnya kualitasnya. Dan guru-guru sekolah minggu itu harus sudah memikirkan ke depannya. Ini mau diregenerasi siapa aja. Harus sudah, pokoknya dari awal pelayanan itu harus sudah ditanamkan lah, regenerasi itu penting. Jadi nggak cuman kita aja nih yang melayani, kita harus tadi memberi kesempatan. Kita pokoknya harus sudah mikirin ke depannya, regenerasi itu penting karena sayang juga kalau misalnya cuman kita doang, nggak ada orang-orang baru yang anak-anak muda yang baru yang sebenarnya bisa udah mau tapi nggak diterbitkan gitu sih. Jadi terhilang kayaknya karena nggak dari awal di nurture gitu ya. Kalau menurut Tante Lili, sejak kapan Tante kita harus mulai regenerasi ini? Ya betul, sejak awal ya, sedini mungkin gitu. Nah itu sebabnya kenapa kita mulai dari anak-anak sekolah minggu. Memang saya juga ada banyak dengar gitu bahwa ibadah sekolah minggu itu sebenarnya ibadah yang sangat penting gitu ya. Kualitasnya sama seperti ibadah raya. Jadi jangan pernah menganggap ibadah sekolah minggu hanya ibadah tambahan gitu loh ya. Hanya supaya anak-anak gak ribut di ruang ibadah raya gitu. Tidak. Tapi ibadah sekolah minggu justru kita sedang mempersiapkan generasi selanjutnya yang akan melanjutkan pelayanan kita, melanjutkan gereja kita gitu. Nah kalau kita tidak mempersiapkan dari awal, nah itu yang banyak saya dengar gitu ya, banyak gereja yang tutup. Ya, terutama kayak di luar negeri gereja ditutup akhirnya jadi kafe gitu kan. Karena apa? Buat anak-anak muda gereja itu hanya tempat buat orang-orang tua gitu loh. Jadi anak-anak muda nggak mau ke gereja. Jadi akhirnya ketika orang-orang tua ini misalnya sudah meninggal atau karena faktor umur terus tidak kuat lagi melayani, tidak ada lagi yang melanjutkan gitu. Jadi sedini mungkin begitu dari awal kita mulai pelayanan gereja kita harus mempersiapkan untuk regenerasi. Kayak kita sudah harus dari awal tuh menanamkan kalian tadi yang kayak Ica bilang, mungkin ya udah kita tanamkan kalian akan menjadi masa depan dari gereja ini, kalian akan membawa suatu perubahan yang besar mungkin bagi gereja ini. Jadi kalian harus siap, adik-adik harus siap, teman-teman harus siap gitu supaya biar nggak mati tadi kalau kata Kakak Dio gitu ya. Kita harus bisa meregenerasi karena kalau kita lihat dari zaman semakin kesini banyak benar yang kayak tadi Tante Lili bilang, semakin banyak gereja-gereja tutup karena mungkin pada generasi yang dahulu wah udah hebat nih, pendeta-pendetanya hebat, WL-WL-nya hebat, tapi ternyata mereka tidak berhasil meregenerasikan tadi imannya dan juga keinginan dalam hatinya untuk melakukan pelayanan gitu buat Tuhan gitu ya. Jadi itu penting banget ya Tante ya. Nah gimana sih cara biar kita bisa melakukan regenerasi yang baik Tante, supaya regenerasi yang dilakukan itu nantinya akan mencapai suatu keberhasilan. Yang berhasilnya itu kita bisa lihat, mungkin parameter kita lihat, oh akhirnya dia bisa melanjutkan apa yang selama ini sudah kita lakukan, melakukan pelayanan, meneruskan pelayanan itu gitu. Menurut Tante gimana? Apa caranya? Yang paling penting adalah melibatkan Tuhan. Sebab kita harus mengakui di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat apapun kita sebagai pimpinan, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak akan berhasil meregenerasi gitu ya. Karena justru mungkin gini, kalau ada pemimpin-pemimpin yang hebat, dia justru malah takut meregenerasi. Karena gini, nanti jadi saingan. Nanti saya nggak akan sehebat itu gitu. Nanti orang-orang nggak suka saya seperti dulu gitu. Karena akan ada yang lebih disukai gitu. Dan jadi perlu kita melibatkan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Karena waktu untuk meregenerasi juga harus sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena kalau salah waktunya, itu seperti waktu Absalom ingin menggantikan Raja Daud ayahnya menjadi raja. Padahal Daud masih berkuasa, masih menjadi raja, tapi dia mau menggantikan papanya jadi raja. Itu adalah waktu yang salah gitu. Jadi waktunya pun harus tepat. Itu sebabnya kita perlu hikmat dari Tuhan, melibatkan Tuhan ya. Kemudian kalau supaya berhasil regenerasi ini, saya punya 3K. Yaitu 3K. Kerjasama, kerendahan hati, dan komunikasi ya. Kerjasama tadi kita udah bahas dari semua pihak, dari generasi yang tua, generasi yang muda, kemudian pihak orang tua, maksudnya yang mendukung semua, itu harus kerjasama. Kerendahan hati, nah itu sebagai kita pimpinan, kita mungkin sekarang yang sedang ibaratnya pegang kekuasaan gitu ya, kita yang pegang tongkat estafet ini,
Yuk kita mau punya kerendahan hati, membagikan pengalaman kita kepada generasi selanjutnya ya, yang generasi yang lebih muda yang akan melanjutkan. Kita membagikan nasihat, bagaimana pengalaman kita waktu kita melayani gitu. Kemudian dari pihak yang muda juga harus punya kerendahan hati, mau terima nasihat, terima ketika diajarkan. Memang harus kita akui gini, mungkin yang generasi muda lebih canggih ya. Mungkin pakai smartphone apa lebih canggih gitu kan. Tapi tetap kita harus akui generasi yang tua ini punya pengalaman yang tidak dipunya oleh generasi muda gitu. Tapi generasi tua juga harus terbuka ya kan. Misalnya dengan kemajuan sekarang media sosial, generasi tua juga harus belajar gitu, mau menerima itu. Kalau saya sistemnya gini, selama itu tidak melanggar firman Tuhan, saya sih oke. Gitu loh ya, misalnya mau pelayanan pakai medsos kayak sekarang gini kita podcast, selama tidak melanggar firman Tuhan, it's okay, itu bagus kita pakai teknologi untuk justru memberitakan firman Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan ya. Kemudian komunikasi ini juga penting ya, jadi yang tua juga jangan terlalu kaku sama yang anak-anak muda ya, berusaha bisa membaur sama-sama mereka. Saya suka katakan misalnya kalau ada orang tua cerita ya, aduh anak saya begini, saya bilang gini, coba kita belajar tempatkan diri kita sebagai teman. Jadi kita tahu rasanya apa yang dia rasakan, kita bisa menempatkan diri kita sebagai teman. Jadi bisa berempati gitu. Jangan diktator, pokoknya kamu harus begini, saya maunya begini, nggak bisa gitu. Zaman sekarang nggak bisa kayak gitu ya. Nah kalau bilang berhasil nggak, buktinya termasuk kakak Ica angkatan pertama ya, kakak Ica, kakak Sela, kakak Hana itu angkatan pertama. Kedua angkatannya ada kakak Dio, kita lanjutkan lagi ada kakak Yovela, Brian, kita sedang melanjutkan itu. Jadi itu kuncinya untuk berhasil ya. Tapi yang di atas semuanya itu kita harus melibatkan Tuhan. Minta tuntunannya Tuhan tentunya. Karena kayak akhirnya aku juga baru sadar tadi waktu Tante bilang, ternyata kalau regenerasi ini bagus, tapi kalau waktunya salah itu bisa semua gone wrong banget gitu ya. Kayak malahnya jadi kayak bisa kita bilang ada kudeta dari yang muda ke yang tua, padahal mungkin mereka sebenarnya belum siap secara mental, secara kemampuan, secara pengalaman belum cukup gitu padahal tentunya. Oke. Kalau dari Kakak Dio nih, dilihat dari pengalaman nih dan pengalaman diregenerasi dan meregenerasi nih, gimana sih Kak cara yang baik gitu biar regenerasinya bisa berhasil gitu? Yang pertama itu punya kemauan untuk belajar, karena kita hidup tuh kan belajar kan, jadi nggak bisa kita cuman punya satu kemampuan itu doang, kita bertahan itu pasti nanti akan percuma lah. Jadi harus mau belajar. Yang kedua kita punya komunitas yang baik, punya pembimbing rohani, punya bapak rohani yang benar hidupnya, baik di keluarganya ataupun di luar keluarga gitu. Jadi tadi makanya kalau dia benar pasti dia akan punya pemikiran yang baik juga. Karena tadi Tante Lili bilang kan, kalau ada orang-orang yang takut nih, dia takut misalnya dikalahkan sama yang generasi yang lebih muda, terus dia takut dia tersaingi, dia nggak punya fans lah, intinya dia nggak punya fans sebanyak dulu. Nah itu makanya kita harus punya bapak rohani yang punya pemikiran yang benar, pemikiran yang oke, nanti kalau misalnya gue udah nggak bisa melayani atau udah misalnya udah terlalu tua, kita kasih nih tongkat estafetnya ke generasi yang lebih muda. Toh kan juga nanti buat perkembangan gerejanya sendiri kan, perkembangan pelayanan di gereja itu. Terus punya orang-orang yang mendukung. Yang ketiga punya orang-orang yang mendukung, itu keluarga, misalnya keluarga, orang tua. Jadi nggak memaksa untuk keinginan orang tua, tapi kasih keputusan ke anak dengan disertai bimbingan juga. Jadi biar anaknya juga nggak lepas banget. Terus mau orang tua ataupun teman-teman gereja itu juga penting, karena orang kalau misalnya kita dikritik keras, kita dimarahin atau diejek lah, misalnya dihina sama orang, kita punya tempat nih buat misalnya curhat. Terus mereka juga punya nasihat-nasihat yang baik, makanya itu komunitas yang baik itu ya, biar mereka juga bisa kasih nasihat yang baik. Itu sih 3 itu yang caranya biar kita dapat nih regenerasi yang baik gitu.
Jadi baik pengaruh internal maupun eksternal itu benar-benar sangat berpengaruh ya Tante. Mungkin aku mau nambahin dikit dari tadi apa yang udah Tante Lili bilang, Kakak Dio bilang, dan apa yang berdasarkan aku pengalaman. Kita tuh emang harus benar-benar ingat dalam regenerasi, dalam pelayanan dan juga regenerasi, bahwa fokusnya itu bukan di kita gitu kan. Fokusnya harus di Tuhan kita, pelayanan buat Tuhan. Kita regenerasi juga ya nantinya yang akan melanjutkan pelayanan kita juga itu buat Tuhan gitu. Bukan kayak karena based on aku sekarang udah tenar, aku bisa dibilang misalnya MC kondang, WL kondang gitu. Kalau misalnya aku terusin, ntar orang lain ada yang lebih, kayak tadi Tante bilang gitu, ada yang lebih terkenal dari aku gitu. Tapi fokusnya bukan itu gitu kan. Jangan sampai kita salah fokus gitu dalam pelayanan dan juga regenerasi. Terus yang kedua juga yang aku dapetin, bahwa zaman itu dinamis. Sebuah generasi kita tuh dalam gereja pun ada kedinamisan gitu. Misalnya kayak sekarang kita dalam kondisi semua orang harus stay di rumah, tidak bisa keluar, gereja pun tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya kita bagaimana beradaptasi dengan suatu perubahan. Kita bisa jadi ibadah dengan melalui online, terus lalu ada kayak program seperti ini, podcast gitu. Dan itu dan secara nyata memang perubahan-perubahan itu berasal justru dari generasi-generasi yang muda yang memang akan lagi diregenerasi gitu ya Tante ya. Kayak tadi Tante Lili bilang bahwa tiap generasi itu harus bisa membuka diri dan membuka pikirannya. Nggak bisa kita enggak aku mau pokoknya dengan cara yang sama kita harus turunin semuanya gitu, nggak bisa. Karena kita harus ikut perubahan. Karena kalau misalnya dari yang aku lihat, kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti perubahan tapi tetap dalam jalurnya Tuhan ya, bisa ada tadi skip generation, terus bisa juga banyak hal yang ternyata kurang baik gitu kalau misalnya kita nggak bisa adaptasi gitu ya. Wow, banyak banget nih yang kita bisa dapetin dari sini gitu ya, dari pengalaman Tante Lili, pengalaman yang Kakak Dio, dan mungkin aku juga tadi berbagi pengalaman sedikit. Mungkin ada yang mau disampaikan Tante Lili gitu bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam proses diregenerasi, sedang dipersiapkan untuk kedepannya. Mungkin teman-teman Tante mau ada mau sampaikan nih ke Sobat PTG gitu, pesan-pesannya mungkin atau apa gimana? Iya, pokoknya apapun yang kita lakukan itu, termasuk yang generasi tua yang akan memberikan tongkat estafet maupun generasi muda yang akan menerima tongkat estafet, pokoknya tujuannya hanya satu ya. Tadi yang kayak Kakak Ica bilang, tujuannya hanya ingin mempermuliakan nama Tuhan. Hanya itu aja kuncinya. Sip. Wah, mantap banget Tante. Kita harus ingat bahwa semuanya itu tadi untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau dari Kakak Dio ada nggak nih buat sobat-sobat PTG nih yang mungkin seumuran sama Kakak Dio gitu? Mau ada pesen nggak gitu? Oke, kalau misalnya dari aku, dalam proses regenerasi itu harus ada hubungan antara bapak dengan anak. Jadi yang meregenerasi harus punya sifat seperti bapak. Jadi penuh kasih, sabar. Jadi dia nggak yang pengen instan gitu, anaknya pengen cepat bisa, tapi dia harus dengan bimbingan, dengan kasih juga. Proses. Karena ada proses ya Kak ya. Dia percaya sama proses. Nah, kalau buat yang diregenerasi harus punya sikap anak, taat, mau diajar, rendah hati. Dia nggak boleh menganggap tutornya ini, kita sebutnya tutor, itu udah kolot lah, apa karena dia udah tua apa. Tapi kan kita pokoknya dia harus mau belajar, taat, terus rendah hati aja lah, pokoknya itu deh. Wih, pengalaman banget nih Kakak Dio ya. Wah, sip. Mantap banget. Oke. Itu tadi kita bahas tentang regenerasi. Ica di sini mau ngucapin terima kasih banget buat Tante Lili yang udah bisa sharing, Kakak Dio juga udah bisa sharing ke Ica dan juga ke Sobat PTG yang mendengarkan, dan supaya ini semakin menguatkan kita baik dalam pelayanan kita dalam gereja kita seperti itu ya. Terima kasih Kakak Dio, terima kasih Tante Lili, Tuhan Yesus memberkati, dan juga terima kasih buat Sobat PTG yang sudah mendengarkan. Stay tune terus dengan tema-tema selanjutnya yang akan dibawakan oleh PTG, karena saya yakin bahwa setiap tema-tema yang dibawakan ini pasti akan bisa memberkati teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam episode-episode PTG yang lainnya, karena PTG, a podcast talk within generation, perceive life from another perspective. Shalom. Shalom.